Turki mengecam tindakan tersebut, menyebutnya sebagai aksi pembajakan baru dan menuntut Israel segera membebaskan para aktivis yang ditahan. Sementara itu, Italia mengatakan bahwa kedutaan-kedutaannya di Israel, Turki, dan Siprus telah meminta Israel untuk menjamin keselamatan warga negara Italia yang berada di kapal tersebut. Armada terbaru ini terkait dengan organisasi Turki, IHH, kelompok yang sama di balik insiden Mavi Marmara tahun 2010. Ketika Angkatan Laut Israel dihadang dengan kekerasan oleh para aktivis dan operasi tersebut berubah menjadi mematikan, 10 aktivis Turki tewas yang menyebabkan hubungan Israel-Turki mengalami krisis. Masih bersama saya di studio, Duta Besar Mark Regev, dan sekarang juga bergabung bersama kami, analis keamanan Jonathan Regev. Jonathan, dari perspektif keamanan, pelajaran apa yang didapat dari insiden Mavi Marmara tahun 2010? Dan apakah salah satu pelajarannya adalah mengapa kapal-kapal ini dipantau begitu lama dan dicegat begitu jauh dari pantai Israel? Ya, dan untuk memastikan mereka tidak cukup dekat serta mencegah situasi di mana anda harus menggunakan kekuatan besar seperti yang dilakukan saat itu. Pada tahun 2010, hal itu menyebabkan kematian 10 warga sipil Turki yang mungkin merupakan masalah utama yang memperburuk hubungan antara kedua negara hingga titik terendah seperti sekarang ini. Israel dan kita juga telah melihatnya pada armada sebelumnya. Melakukan hal ini jauh dari perbatasan Israel. Jauh sebelum para aktivis ini mendekati pantai Israel. Meski begitu, dalam kasus ini tidak banyak penentangan pada tahun 2010. Memang benar bahwa Israel tidak sepenuhnya mengharapkan apa yang terjadi di sana. Tetapi ada perlawanan sengit begitu pasukan Israel menaiki kapal-kapal milik IHH pada waktu itu. Dan menurut saya yang menguntungkan Israel kali ini adalah pertama, tidak banyak penentangan. Dan seperti yang kita lihat di sini, operasi itu dilakukan dengan kekuatan besar, yang untungnya tidak diperlukan. Juga untungnya, dan ini adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan pada saat itu, Angkatan Laut Turki benar-benar akan mengawal armada ini. Itu tidak terjadi. Jika Angkatan Laut Turki mengawal armada ini, dan kita mengalami bentrokan antara Angkatan Laut Israel dan Turki di laut, kita akan berbicara tentang skenario yang sama sekali berbeda. Untungnya, itu tidak terjadi. Mark, hubungan Israel-Turki telah menurun sejak tahun 2010. Saat ini hubungan mereka tidak dalam kondisi baik. Jadi ketika terjadi insiden seperti ini, kecaman yang datang dari Presiden Erdogan, apakah itu bisa memiliki konsekuensi diplomatik yang nyata? Atau apakah ini sekedar diplomasi publik saling balas yang biasa antara Israel dan Turki? Saya rasa ini lebih kepada yang terakhir, saling balas yang sudah biasa kita lihat dari Turki. Kita harus ingat pada insiden tahun 2010, seperti yang dikatakan Jonathan dengan benar, 9 warga Turki tewas. Dan Israel sebenarnya, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan penyesalannya dan kami membayar kompensasi. Dan kenyataannya, itu adalah sebuah kesalahan. Mereka seharusnya tidak dibunuh. Kami mengirim personel Angkatan Laut kami ke sana dan kami fikir kami sedang menangkap para pengunjuk rasa. Tapi ternyata mereka sangat brutal dan pasukan kami dalam bahaya. Dan kami telah belajar dari kejadian itu. Dan itulah sebabnya jika anda melihat gambar-gambar sekarang, tentara Israel pergi ke sana siap untuk segala kemungkinan. Dan syukurlah ini tidak berlangsung dengan kekerasan. Dan mungkin kerana unjuk kekuatan Israel yang begitu besar, tidak ada kekerasan yang terjadi. Dan sejauh menyangkut pihak Turki, mereka jelas bukan teman. Tapi hubungan kita pernah naik turun. Tahun 2010 adalah masa sulit. Namun tepat sebelum perang ini, Presiden Herzog sempat berkunjung ke Turki. Dan seperti yang dikatakan Jonathan dengan sangat tepat, Angkatan Laut Turki memutuskan atau pihak di atas Angkatan Laut Turki untuk tidak bergabung dengan para demonstran ini. Jadi menurut saya, orang Turki tidak. Mereka bukan teman Israel. Saya rasa mereka tidak menginginkan konflik terbuka dengan Israel. Dan itu adalah hal yang baik.